Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah Pontang. Kali ini kita akan belajar dan membahas tentang menganalisis isi di dalam debat. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana menyimpulkan sebuah debat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang isi di dalam debat itu seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa debat itu adalah argumen-argumen yang dilontarkan oleh tim yang setuju atau tim pro atau tim afirmasi, tim yang menentang atau tim oposisi, dan juga tim netral yang tidak memihak kedua belah tim yang saling berseteru ini. Ingat, debat yang kita bahas adalah debat formal, bukan debat kusir. Artinya, debat yang kita bahas adalah debat yang menghasilkan sebuah kesimpulan, bukan meninggalkan tanda tanya besar. Debat ini atau debat formal ini adalah debat yang saling membahas tentang sebuah mosi. Masih ingat mosi? Ya, kalau kalian lupa, mosi itu adalah topik yang kita bahas dalam debat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. A few moments later. Baik, di dalam sebuah debat pasti ada yang namanya argumen. Nah, yang pertama, untuk menganalisis isi debat, kita harus menganalisis argumen-argumen yang keluar dari setiap masing-masing tim. Nah, analisis argumen yang kita analisis itu kita lihat berdasarkan kelebihan dan kelemahan argumen tersebut. Bisa kita bahas contoh di samping ini. Judul perdebatan kali ini adalah apakah ponsel berbahaya? Siapa yang tahu? Yang pertama adalah pendapat dari tim afirmasi. Pendapat tim afirmasi di sini adalah mengatakan bahwa saya percaya bahwa penggunaan ponsel sangat berbahaya karena ponsel dapat menyebabkan beberapa masalah dan ancaman bagi kehidupan manusia. Ancaman tersebut adalah ponsel berbahaya bagi keselamatan pengguna dan kehidupan sosial dan keluarga. Nah, itu adalah pendapat dari tim afirmasi. Kita analisis pendapat tersebut. Pendapat ini kekurangannya atau kelemahannya adalah tidak memiliki kelengkapan. Artinya, pendapat ini hanya menyebutkan bahwa penggunaan ponsel itu berbahaya bagi manusia. Bagaimana ponsel bisa berbahaya bagi manusia itu tidak dijelaskan, ya kan? Dan juga berbahaya bagi kehidupan sosial dan keluarga. Nah, memang benar kalau ponsel itu di beberapa kejadian itu bisa membuat penggunanya menjadi introvert atau penyendiri antisosial. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan hal itu. Dia hanya menjelaskan secara gamblang bahwa ponsel itu bahaya bagi kehidupan sosial dan keluarga. Nah, selanjutnya tim oposisi membalas seperti ini. Saya tidak setuju bahwa penggunaan ponsel sangat berbahaya. Namun, sebaliknya ponsel sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut saya, pengguna ponsel yang tidak bertanggung jawablah yang menyebabkan ponsel dapat membahayakan kehidupan mereka sendiri dan juga orang lain. Nah, kita analisis pendapat dari tim oposisi atau tim penentang. Di sini, pertama dia menyatakan bahwa tidak setuju bahwa ponsel itu sangat berbahaya. Memang. Namun, ponsel sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di sini juga kesalahannya sama, kelemahannya sama,
dia tidak menjelaskan secara rinci manfaatnya apa. Dan dia juga menyalahkan pengguna yang tidak bertanggung jawab. Nah, kelebihannya argumen itu benar. Yang menyalahgunakan ponsel itu orang yang menyebabkan ponsel itu dianggap berbahaya. Seperti ponselnya dipakai untuk menipu orang. Nah, harusnya dia masukkan contoh itu agar memperkuat argumennya. Di sini tidak ada penjelasan yang lebih lanjut tentang argumen-argumen yang mereka keluarkan. Selanjutnya di tim netral, setelah kalian baca, di tim netral ini mengambil kedua hal baik dan hal buruk. Jadi namanya tim netral, jadi tidak memihak ke tim manapun. Pendapat yang kedua, pendapat tim afirmasi masih menyalahkan ponsel. Saya pikir ponsel lah yang membahayakan penggunanya. Kita bisa lihat saat ini, ponsel tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tapi anak TK juga sudah menggunakan ponsel. Pengguna di bawah umur inilah yang sangat rentan negatif dari ponsel. Selain itu, melihat kecelakaan banyak terjadi di jalan raya yang disebabkan oleh ponsel. Nah, kita ambil sampai situ. Kita tarik lagi kelemahan dan kelebihan dari argumen tim afirmasi yang kedua ini. Mereka bilang bahwa ponsel adalah sumber masalahnya. Ya, memang kelebihannya adalah memang benar yang dikatakan bahwa tidak semua orang sekarang sudah umum memegang ponsel. Tidak hanya orang dewasa, anak kecil juga sering kita lihat memegang handphone, dimiringin welcome. Nah, seperti itu. Tapi kelemahannya, dia menyebutkan bahwa penyebab kecelakaan di jalan adalah penggunaan ponsel. Tidak semua kecelakaan di jalan itu disebabkan karena orang pakai HP sambil naik motor. Mungkin ada, tapi tidak semua. Di sini dia bilang banyak. Ketika dia bilang banyak terjadi kecelakaan karena penggunaan ponsel di jalan, dia tidak menyertakan buktinya. Nah, itu adalah kelemahan dari pendapat tim afirmasi. Selanjutnya dibalas oleh tim oposisi yang menyatakan bahwa Anda mengatakan bahwa ponsellah yang membahayakan pengguna. Ini tidak adil karena masih ada banyak orang di luar sana yang dapat menggunakannya secara bertanggung jawab. Pengguna yang tidak bertanggung jawab adalah pembuat masalah itu karena ponsel tidak akan beroperasi sendiri. Perlu seseorang untuk mengoperasikannya. Dalam kasus kecelakaan mobil, pengguna ponsel yang tidak bertanggung jawab yang bersalah karena mereka mengoperasikan ponsel di waktu yang salah. Nah, itu tim oposisi masih menganggap bahwa penggunanya yang salah, bukan ponselnya. Pendapat ini kelebihannya adalah tepat. Karena memang benar, tidak semua orang yang menggunakan ponsel itu berdampak negatif. Ada banyak orang yang menggunakan ponsel justru untuk digunakan ke jalan yang benar. Seperti ini, kita pegang smartphone. Kenapa ini bisa disebut smartphone? Karena di sini kita bisa berhitung menggunakan HP, bisa membaca berita, membaca hal-hal lain dengan menggunakan HP, bisa dijadikan kamus yang cepat. Zaman dulu kita mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu harus cari satu-satu. Sekarang tinggal buka Google Translate, pencet icon foto, kita foto, cekrek teks bahasa Inggrisnya sudah otomatis ditranslate. Itulah yang menyebabkan kenapa HP zaman sekarang disebut smartphone. Tapi kelemahannya di sini
tim oposisi tidak memberikan contoh, tidak memberikan bukti juga bahwa pengguna yang tidak bertanggung jawab yang banyak terkena kecelakaan. Oke, dari situ kita bisa tahu bahwa saat kita menganalisis sebuah argumen di dalam debat, yang harus kita lakukan itu adalah mencari kelemahan dan kelebihan dari sebuah argumen itu sendiri. Dalam satu paragraf atau dua paragraf argumen yang dilontarkan oleh masing-masing tim, kita cari tim ini kekuatan argumennya ada di mana, dan tim ini kelemahan argumennya ada di mana. Kekuatan dan kelemahan argumen itu kita gunakan untuk memperkuat argumen kita selanjutnya. Itu yang dilakukan di dalam debat. Oke, setelah berkecimpung dengan argumen debat, kita akan membahas yang namanya ragam bahasa di dalam debat. Nah, di dalam kegiatan debat itu sendiri, kita harus menggunakan beberapa bahasa yang baku. Itu yang pertama. Menggunakan bahasa Indonesia dengan tatanan bahasa baku. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Misalnya kata tidak dan enggak. Tidak merupakan kata baku dalam bahasa Indonesia, sedangkan enggak itu adalah kata tidak baku yang biasa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Paham? Yang kedua, itu adalah sesuatu yang kita ungkapkan atau argumen yang kita lontarkan terhadap lawan debat kita harus diungkapkan secara logis, tidak mengada-ngada dan ada buktinya. Nah, seperti yang contoh sebelumnya, ada beberapa argumen yang terkesan tidak logis karena tidak disertakan bukti. Selanjutnya, kata yang dipilih memiliki makna yang sebenarnya. Nah, kata-kata yang kita pilih juga harus menggunakan, ya harus memiliki arti yang sebenarnya. Di contoh kata yang memiliki makna sebenarnya itu adalah kata, dengarkan kalimat ini: pemerintah menutup mata terhadap kejadian itu. Nah, itu adalah makna yang bermakna ganda. Kenapa? Karena di situ ada kata menutup mata. Nah, di sini menutup mata arti sebenarnya adalah merem atau memejamkan mata. Nah, itu. Sedangkan maksud menutup mata di sini adalah tidak peduli. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan kata menutup mata yang berarti tidak peduli di dalam sebuah debat. Kalau kita ingin menulis tidak peduli atau mengatakan tidak peduli, bilang tidak peduli. Pemerintah tidak peduli terhadap masalah tersebut. Nah, itu sudah cukup. Itu yang disebut dengan menggunakan makna denotatif atau makna yang bersifat langsung. Kata yang memiliki makna sebenarnya. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah tugas untuk kalian. Perhatikan 3 kotak ini. Kotak yang pertama adalah kalian harus membuat pendapat pihak afirmasi atau pihak yang pro. Kalian tulis pendapatnya apa, kelemahannya apa, dan kelebihannya apa. Di kotak selanjutnya juga seperti itu. Cuma ini adalah berbeda tim. Teksnya akan saya kirimkan lewat WhatsApp ke grup-grup kelas masing-masing. Paham? Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan di personal chat atau